Ini yang ruwet. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar. Ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Cak bro, iya. Kok iso Nabi salah? Lah iya, aneh Mas Bro. Fatwa ini aneh. Kok Rasul kok Salah. Apa pahami kono sing salah? Artinya itu mau sing diputer iku mau bahwasannya menyatakan Rasul itu yang mengusulkan, bukan Iya. Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar yang mengusulkan, yang berpendapat. Tapi beliau inisialnya apa? FND. FRD. Itu kayak plat nomor di Jakarta ya bro. Gimana? Plat nomor di Jakarta FRD itu susah ditangkap. Plat nomor khusus itu. Oh iya. Pokoknya belakangnya on FRD itu susah ditangkap. Oh iya. Balik lagi Mas. Iya. Jadi itu kan di sini beliau FRD ini itu mengatakan jadi bahwa Nabi berpendapat terus diikuti oleh Abu Bakar. Nah, sehingga Nabi salah, yang benar Umar gitu. Ada tafsir lain. Gimana itu Mas? Jadi kalau tafsir itu kalau tidak salah di surat Al-Anfal ya, kalau tidak salah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Sempat saya baca-baca sedikit. Intinya itu kan tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir-tafsir lain ada yang mengatakan gini, bukan Nabi yang berpendapat, tapi Nabi mengikuti. Artinya yang berpendapat itu antara Abu Bakar atau Umar. Jadi waktu itu ya musyawarah. Oh, jadi pada waktu itu pas musyawarah ya? Pas musyawarah. Jadi waktu itu ada pendapat Umar mengatakan bahwasanya tawanan itu dibunuh saja ya Rasul. Tapi sisi lain Abu Bakar itu mengatakan jangan dibunuh. Karena waktu itu ada ayat turun. Ayat sebelumnya kan sudah turun. Oh iya. Makanya Abu Bakar lebih condong ke surat kalau tidak salah Muhammad. Iya, surat Muhammad ayat 4. Iya benar, ayat 4 itu mengatakan bahwasanya seperti itu. Intinya ketika ada tawanan itu bisa boleh kamu bebaskan, boleh kamu ambil rampasan, ditukar lah, bahasanya ditukar, tawanannya dikembalikan tapi dapat ghanimah atau dapat harta rampasan atau penebusan itu tadi. Sehingga itu para ulama-ulama lebih tafsirnya itu lebih condong, yang saya kira lebih condong bukan Rasul yang salah. Iya. Tapi Rasul itu mengikuti atau lebih condong ke Abu Bakar karena sudah ada ayat yang menjelaskan sebelumnya. Ya. Tapi emang seterusnya, Cak Bro. Iya. Emang seterusnya itu Rasulullah ada ayat turun bahwasanya menerangkan beda konteks. Artinya beda konteks, bukan ayat yang lama yang digunakan, ada ayat turun baru. Tentang kasus perang
perang Badar itu Badar. tadi. Heeh. Sehingga apa yang dikatakan Umar ini Lebih cocok. lebih cocok. Lebih cocok. Iya. Bahasanya lebih cocok karena gini Cak Bro, mungkin ayat itu turun kan, ayat itu turun sama cocok dengan apa yang disampaikan oleh Umar bahwasanya untuk kasus perang Badar itu tadi tawanannya itu sebaiknya jangan dibebaskan karena emang ada efek-efek kalau kita lihat ayat selanjutnya atau ayat yang turun selanjutnya kan ada perang Uhud kalau tidak salah. Iya, jadi yang dibebaskan itu tadi menjadi apa? Kuat di perang Uhud gitu ya. Sehingga banyak membunuh kaum muslimin waktu itu. Tapi Rasul tidak disalahkan karena sudah ada ayat sebelumnya. Ya, gitulah Mas Bro. Maksudnya pemahaman mereka kan kembali ke dalil, kembali ke Al-Qur'an dan kembali ke hadis. Betul. Tanpa mau berpikir gitu. Iya, maksudnya kayak gimana ceritanya. Iya. Dan kan lebih condong saya sempat melihat itu tadi atau mendengarkan itu tadi, nanti saya langsung dek. Iya, artinya kok bisa mengatakan Rasul salah posisi di situ. Dan kayaknya ya mohon maaf kalau saya salah mendengarkan. Kayaknya lebih Rasul itu kalah hebat dengan Umar dalam versi itu. Iya kayak iya gimana ya? Ya ndak ada masuk dalam memori kita. Artinya seperti itu. Makanya kita ulas sedikit ini tadi. Betul. Toh nanti Cak Bro kita mendengarkan Gus Baha ya menjelaskan bahwasanya Nabi itu toh kalau ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi itu tanda kutip tidak kalau bahasa tidak bukan salah ya, maksudnya desainnya sudah didesain sebagai ya menurut pendapat itu salah kalau dalam arti salah itu bukan salah karena Rasul salah bahwasanya Rasul maksum, tapi desain itu kanggo umatnya. Artinya Nabi itu tidak salah, tapi kenapa dibuat seperti itu sebenarnya buat syariat umatnya. Sehingga tapi secara logika lagi Mas Bro, kalau tidak seperti itu tadi ya, tidak bermusyawarah terus ada saling berbeda pendapat antara sahabat. Nah itu mungkin kalau Rasulullah nggak condong ke Abu Bakar, mungkin syariat baru itu ya ayat turun itu wahyu itu nggak akan turun ya. Iya betul. Kemungkinan karena itu desain. Jadi kita hidup, Rasulullah hidup artinya kita juga hidup yang desain Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih-lebih Rasulullah hidup pada zamannya sebagai utusan itu juga desain dari Allah, sedemikian rupa bahwasanya ada tafsir lain atau tafsir yang mengartikan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita memandangnya enggak, Rasul enggak salah. Intinya itu. Nah, makanya saya tadi waduh. Luar biasa ada ustadz baru kok nafsirkan lebih condong frontal, artinya bukan menjelaskan tafsirnya. Sebenarnya kan harusnya menjelaskan tafsirnya tentang ada lebih condong kepada kepada Umar, ada bahkan lebih condong kepada Abu Bakar. Rasulullah memilih diam. Artinya kita sebagai pendengar itu nyaman. Oh ini bukan kayak kita terprovokasi bahwasanya Rasul salah. Nah, itu yang salah ya. Betul. Ya, jadi ya mungkin kita ngaji saja Mas Bro. Iya. Ada pembahasan dari Gus Baha ya tentang masalah Nabi yang membuat syariat-syariat saya didesain Allah seperti itu ya kayaknya ya. Ya sudah kita simak langsung ya. Monggo didengarkan lewat HP aja ya Bro. Iya Mas Bro. Oke. Ini yang perputra. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jangan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar kowe mesum temen kowe. Iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam
Rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustofa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara akhirnya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan anak Yusuf nakal, posisinya madep, mesti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudamin kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingkana komisu kudamin tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari. Menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwek. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Mulanya Nabi dhisik seneng gojlok-gojlokan. Gojloke Nabi tapi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub wis pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis. Masyhur kan wajau ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Terus Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh gocek. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek apike akhlake serigala itu. Maksudnya apa? Ape mangan anakku wae. Klambine dicoplok isih. Terus dari dulur-dulure Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali piye. Makanya tadi mitos apa kejahatan ndak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya kok utuh. Memangnya dia utuh ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala iku ape mangan apa? Anakku wae klambine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis. Apa lo hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya Nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu enggak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin Nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Makanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur. Ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau enggak duhur ya asar. Hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ra iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo? Mulane nek dadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tau lali. Mulane nek sholat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang? Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar wis males sholat. Gak tahu bonusi luwih iku. Berarti ketara ya iku mental asline iku. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti berarti ra wiridan ora usah bayangno ngono. Pokoke Nabi bar salat itu kundur. Nah cara NU sing crita bar salat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar salat salam kundur. Ya ora ro padha ora ro kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Padha ora ro ya lho. Menawa nek Kiai NU critane Nabi bar salat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bar salam kundur. Bener ndi? Padha ora ro ya. Ono wae. Jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kondur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa?
bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, maksudnya terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek, hanya 2 rakaat. Dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan, masih di pintu. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap, ahakkun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atas ini jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan Dzulyaden itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Piye Mas Bro? Wah, adem cak bro. Mari dijelasno Gus Bah sing lebih ke ilmunya, artinya kan nggak menyalahkan itu tadi. Ya, nggak menyalahkan. Iya, karena desainnya Rasul seperti itu, desainnya Nabi buat syariat umatnya tadi kan seperti itu. Kalau nggak ada desain seperti itu, ya mungkin ayat nggak akan turun Mas Bro ya. Iya, jadi Gus Bah lebih menjelaskan kita itu adem, enak, jadi sambil nawakokna Gus Bah. Beda, gimana? Ya seperti biasa, jangan lupa subscribe karena kita akan memberikan informasi yang terbaru, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Intinya kita mengajak kepada para YouTuber atau para pendengar YouTuber atau semua masyarakat Indonesia ngajinya sama Gus Bah. Insya Allah itu lebih mendamaikan kita, lebih menyejukkan, lebih kita lama-lama ya berilmu. Intinya kan itu tahu lah mana yang baik, mana yang provokatif. Artinya provokatif bukan malah membangun Islam, malah memecah belah. Ya itu saja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.